Hai semuanya, kembali lagi di channel Math with Kak Din. Nah, video kali ini kita akan belajar bersama tentang persamaan garis lurus. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk klik like, subscribe, dan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke materi persamaan garis lurus. Nah, bentuk umum persamaan garis lurus adalah AX plus BY plus C sama dengan 0 atau bisa juga AX plus BY sama dengan C. Nah, selain itu juga ada bentuk persamaan Y sama dengan MX plus C, di mana X dan Y-nya ini adalah variabel, A, B, dan C-nya ini adalah koefisien, dan M-nya itu adalah gradien. Nah, kita lanjut ya untuk pembahasan gradien. Sekarang kita mulai ya bahas gradien. Nah, gradien itu adalah kemiringan pada garis, di mana simbolnya adalah M. Ada beberapa cara untuk mencari gradien. Nah, yang pertama itu adalah diketahui persamaan bentuk umum, yaitu AX plus BY plus C sama dengan 0, atau bisa juga AX plus BY sama dengan C. Nah, maka mencari gradiennya adalah M sama dengan min A per B, di mana A-nya ini adalah koefisien yang dimiliki variabel X dan B-nya adalah koefisien yang dimiliki variabel Y. Lalu yang kedua adalah diketahui persamaan Y sama dengan MX plus C. Nah, dari persamaan ini sudah ada simbol M, maka gradiennya adalah koefisien yang dimiliki oleh variabel X. Oke, yang ketiga selanjutnya diketahui dua titik. Nah, maka mencari gradiennya adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Di sini sudah Kak Din tampilkan soal dan juga ringkasan rumus untuk mencari gradien. Oke, kita lihat soalnya. Gradien garis dari persamaan 2x min y min 2 sama dengan 0 adalah, nah dari soal di sini diketahui persamaan bentuk umum. Maka kita mencari gradiennya menggunakan yang nomor 1, yaitu M sama dengan min A per B. Nah, di mana A-nya ini adalah koefisien yang dimiliki oleh variabel X, yaitu 2. Maka kita turunkan menjadi min 2 per B-nya adalah koefisien yang dimiliki oleh variabel Y. Nah, variabel Y di sini nilainya adalah min 1. Maka hasilnya adalah min 2 dibagi min 1 adalah 2. Maka gradiennya adalah 2. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya ya. Di sini sudah ada soal dan juga ringkasan rumus untuk mencari gradien. Nah, soalnya adalah gradien garis dari Y sama dengan 4X plus 5 adalah. Nah, dari soal itu diketahui persamaan Y. Maka kita lihat di ringkasan rumus mencari gradien, kita menggunakan poin yang kedua yang diketahui persamaan bentuk Y sama dengan MX plus C. Nah, dari ringkasan rumus yaitu Y sama dengan MX plus C ini bisa kita katakan bahwa M adalah koefisien yang dimiliki oleh variabel X. Nah, pada soal koefisien yang dimiliki oleh variabel X adalah 4. Maka gradiennya adalah 4. Oke, kita lanjutkan. Di sini sudah ada soal dan juga ringkasan rumus untuk mencari gradiennya. Nah, soalnya adalah gradien garis yang melalui titik O 2 dan min 5 dan titik P min 3 dan min 1 adalah. Nah, dari soal sudah dipastikan bahwa yang kita ketahui di sini adalah 2 titik. Nah, kita lihat di ringkasan rumus untuk mencari gradien yang diketahui 2 titik itu jatuhnya di poin ketiga, di mana kita menggunakan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, di soal, dari titik yang kita ketahui, titik O dan titik P, kita tentukan dulu yuk X1 dan Y1-nya, X2 dan Y2-nya. Di mana titik O kita buat dia menjadi X1 dan Y1. Kita anggap dia titik yang pertama ya.
Maka X1-nya adalah 2, Y1-nya adalah negatif 5. Lalu titik P-nya kita buat dia menjadi titik kedua, maka X2 dan Y2. Di mana X2-nya adalah negatif 3 dan Y2-nya adalah negatif 1. Lalu tinggal kita turunkan ke rumusnya. Y2-nya itu adalah negatif 1, dikurangi Y1-nya adalah negatif 5. Nah, karena ada pertemuan tanda, maka di sini Kadin buat dia dalam kurung ya. Nah, per X2-nya adalah negatif 3, dikurangi X1-nya adalah 2. Maka sama dengan, nah di sini ada pertemuan tanda negatif dengan negatif yang Kadin lingkarkan. Maka kita turunkan terlebih dahulu negatif satunya, dan negatif ketemu dengan negatif itu menjadi positif 5. Nah, negatif 3 dikurangi 2, hasilnya adalah negatif 5. Maka, jika diturunkan lagi, negatif 1 ditambah 5, adalah 4 per negatif 5. Atau hasilnya itu adalah negatif 4 per 5. Maka gradiennya adalah negatif 4 per 5. Itu ya. Nih, tulisannya agak kecil, nggak apa-apa ya. Nah, contoh soal kali ini kita akan mencari gradien dengan yang diketahui adalah sebuah gambar grafik seperti yang ada di soal ini. Nah, maka hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah tentukan titiknya pada garis yang pada grafiknya ya. Nah, pada garis Kak di sini, garisnya ini adalah diketahui 2 titik, di mana titiknya itu berada pada sumbu X, yaitu pada titik yang di sini ada tanda 4-nya, maka titiknya itu adalah X-nya 4, Y-nya 0 ya, karena dia berada pada sumbu X. Nah, yang kedua, titik pada sumbu Y di sini itu adalah di mana X-nya 0, Y-nya adalah 6, karena 6-nya berada pada letak sumbu Y. Nah, karena sudah diketahui 2 titik, maka kita bisa gunakan rumus di mana di sini sudah Kadin tampilkan ringkasan untuk rumus mencari gradien. Nah, karena kita diketahui 2 titik, maka kita jatuh di poin ketiga, yaitu rumusnya adalah M sama dengan Y2 min Y1 dikurangi X2 min X1. Nah, di mana Y2, Y1, X2, dan X1-nya ini kita ambil dari kedua titik yang sudah kita ketahui. Nah, 4 dan 0 ini kita anggap titik pertama, maka sudah bisa dipastikan X1-nya itu adalah 4 dan Y1-nya itu adalah 0. Nah, titik 0 dan 6 di sini juga kita anggap titik yang kedua, maka bisa kita pastikan X2-nya itu adalah 0, Y2-nya itu adalah 6. Maka tinggal kita turunkan rumusnya, di mana M sama dengan Y2-nya itu adalah 6, dikurangi Y1-nya adalah 0. Per X2-nya adalah 0, dikurangi X1-nya adalah 4. Maka 6 dikurang 0, hasilnya adalah 6. Dikurang 0, dikurang 4, hasilnya negatif 4. Nah, maka 6 per 4 ini bisa kita sederhanakan, dan tanda negatifnya sudah pasti dia menjadi negatif karena 6 positif dibagi negatif hasilnya negatif ya. 6 per 4-nya disederhanakan dengan sama-sama dibagi 2. Maka 6 dibagi 2 adalah 3, 4 dibagi 2 adalah 2. Maka gradiennya itu adalah negatif 3 per 2 jawabannya. Sekarang kita masuk ke pembahasan untuk menentukan persamaan garis. Nah, untuk menentukan persamaan garis, kita harus perhatikan unsur-unsur yang diketahui terlebih dahulu. Nah, yang pertama diketahui satu titik dan gradien. Maka, untuk menentukan persamaan garisnya, kita menggunakan Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Di mana Y dan X-nya ini adalah variabel, X1 dan Y1-nya adalah titik yang diketahui, sedangkan M-nya adalah gradien. Lalu ketentuan yang kedua, diketahui 2 titik, di mana untuk menentukan persamaan garisnya kita menggunakan
Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1, di mana X dan Y-nya juga merupakan variabel, sedangkan X1, Y1, X2, Y2 adalah titik yang diketahui. Nah, supaya semakin paham, kita masuk ke contoh soal dan pembahasannya ya. Nah, di sini sudah ada soal dan juga ringkasan kolom untuk menentukan persamaan garis. Untuk mempermudah kita membahas soal ya. Oke, kita lanjut ke soalnya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik R 3 dan 5 dan bergradian 6. Maka dari titik R ini bisa kita simpulkan bahwa X1-nya adalah 3, lalu Y1-nya adalah 5. Sedangkan gradien 6-nya itu adalah M. Nah, dari soal, dengan diketahui satu titik dan gradien, maka pada kolom ringkasan rumus, kita bisa pastikan kita menggunakan poin yang pertama, yaitu Y min Y1 sama dengan M dikalikan dengan X min X1. Maka kita turunkan Y-nya tetap menjadi Y karena variabel, dikurangi Y1-nya adalah 5. Sama dengan M-nya itu adalah 6, X-nya kita turunin tetap menjadi X karena variabel, dikurangi X1-nya itu adalah 3. Nah, Y min 5-nya kita turuni tetap menjadi Y min 5. Sedangkan 6 dikalikan dengan X min 3, kita gunakan perkalian skema, di mana 6 kali X-nya adalah 6X, lalu 6 dikalikan negatif 3 adalah negatif 18. Kita lanjutkan dengan negatif 5, kita pindah ruaskan. Maka yang lainnya tinggal kita turuni. Kami lanjut di sini ya, yaitu Y sama dengan 6X negatif 18, lalu kita pindahkan negatif 5-nya menjadi positif 5. Nah, setelah kita pindahkan, ada yang bisa kita lakukan pengoperasiannya yaitu negatif 18 ditambah 5. Maka di luar dari itu tinggal kita turuni, yaitu Y sama dengan 6X, hasil dari negatif 18 plus 5 adalah negatif 13. Nah, di sini jawaban yang kita dapat adalah dalam bentuk persamaan Y. Untuk hasil akhirnya, kita tergantung dari jenis soalnya. Jika soalnya berupa pilihan ganda, maka kamu lihat pada pilihan A, B, C, D-nya apakah yang diminta persamaan garis dalam bentuk Y atau persamaan dalam bentuk umum. Nah, jika esai, Kak Dim sarankan selesaikanlah sampai persamaan garisnya menjadi bentuk umum yang sama dengan 0 itu ya. Nah, maka persamaan Y ini kita ubah menjadi bentuk umum, Y-nya kita pindah ruaskan. Maka yang kita tulis pertama adalah 6X, positif Y pindah ruas menjadi negatif Y, negatif 13-nya tetap menjadi negatif 13 sama dengan 0. Maka persamaan garisnya adalah 6X dikurangi Y dikurang 13 sama dengan 0. Kita masuk ke pembahasan soal berikutnya. Di sini Kadin tampilkan lagi soal yang selanjutnya. Dan tetap juga Kadin tampilkan untuk ringkasan rumus mencari persamaan garis supaya mempermudah kita dalam membahas soal ya. Nah, soalnya adalah persamaan garis yang melalui titik P, 2 dan negatif 5, dan juga titik Q, negatif 3 dan negatif 1 adalah, oke. Dari soal yang diketahui, ini diketahui dua titik. Kita tentukan dulu yuk, mana yang X1, Y1, mana yang X2 dan Y2. Kita anggap titik P ini adalah titik yang pertama, maka bisa kita pastikan bahwa X1-nya adalah 2, Y1-nya adalah negatif 5. Lalu untuk titik Q, dia adalah kita buat menjadi titik kedua. Maka bisa kita pastikan bahwa X2-nya adalah negatif 3, sedangkan Y2-nya adalah negatif 1. Nah, maka dari soal, jika diketahui dua titik, kita menggunakan rumus yang poin kedua, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, di sini Kadin mau kasih tahu nih, gimana cara menghafal rumus yang diketahui dua titik ini. Lihat, perhatikan. Yang pertama itu adalah untuk yang berbentuk
variabel Y, di mana variabel Y-nya dikurangi Y1, lalu yang di bawah titik kedua dikurangi titik yang pertama. Ya. Nah, posisi variabel X-nya itu sama persis dengan Y. Hanya yang dirubah adalah jika yang pertama ini adalah variabel Y, maka yang selanjutnya adalah variabel X. Itu sama, variabel X dikurang X1, maka yang di bawahnya adalah titik kedua dikurangi titik yang pertama. Gitu ya. Nah, lalu kita tulis, tinggal kita turunkan. Y-nya kita turunkan tetap menjadi Y. Lalu dikurangi Y1-nya itu adalah negatif 5. Karena ada pertemuan tanda, maka Kadin buat dalam kurung ya. Negatif 5. Nah, lalu, karena sempit, Kadin tulisnya ke sini aja ya. Maka Y sama Y dikurangi negatif 5. Di bawahnya, Y2 yaitu negatif 1 dikurangi Y1-nya adalah negatif 5. Kadin buka lagi kurungnya. Karena ada pertemuan tanda. Sama dengan X-nya tetap menjadi X karena dia variabel, dikurangi X1-nya adalah 2, per X2-nya adalah negatif 3, dikurangi X1-nya adalah 2. Nah, kita kerjakan yang pertama dulu, yaitu ini, negatif ketemu negatif itu menjadi plus, maka diturunkan menjadi Y plus 5 per, ini juga sama, negatif ketemu negatif menjadi plus, maka diturunkan menjadi min 1 plus 5. Sama dengan X min 2-nya tetap diturunkan menjadi X min 2, maaf, per min 3 dikurangi 2 hasilnya adalah negatif 5. Nah, di sini masih ada yang bisa kita selesaikan, yaitu negatif 1 plus 5. Maka kita selesaikan dulu ya. Y plus 5-nya dia tetap, kita turunkan menjadi Y plus 5 per negatif 1 ditambah 5, hasilnya adalah 4. Lalu sama dengan X min 2-nya kita turunkan tetap menjadi X min 2 per negatif 5. Nah, jika sudah tidak ada lagi yang bisa kita operasionalkan, maka di sini kita kali silang. Ya, lihat tanda merah. Jadi Y plus 5-nya dikalikan dengan negatif 5, maka X min 2-nya dikalikan dengan 4. Maka menjadi, dikadin garis dulu supaya bisa dibedakan, negatif 5 dikalikan dengan Y plus 5 sama dengan 4 dikalikan dengan X min 2. Nah, kita kalikan satu-satu dengan perkalian skema ya. Nah, negatif 5-nya dikalikan Y adalah negatif 5Y. Negatif 5 dikalikan 5 adalah min 25. Lalu 4 dikalikan X adalah 4X. Lalu 4 dikalikan negatif 2 adalah negatif 8. Nah, kita pindahkan negatif 25-nya. Maka jika diturunkan, negatif 5Y sama dengan 4X dikurangi 8. Nah, negatif 25-nya pindah ruas menjadi positif 25. Maka yang negatif 8 dan juga ditambah 25 ini bisa kita selesaikan. Yang lainnya kita turunkan, yaitu negatif 5Y sama dengan 4X. Hasil dari negatif 8 ditambah 25 itu adalah 17, positif 17 ya. Nah, lalu seperti yang sudah Kadin jelaskan tadi, bahwa tergantung dari jenis soalnya ya. Jika soalnya berupa pilihan ganda, maka kamu lihatlah pada pilihan ganda A, B, C, D-nya yang diminta dalam bentuk persamaan apa. Persamaan Y kah atau persamaan bentuk umum yang sama dengan 0. Nah, jika dia soalnya berupa soal esai, maka selesaikanlah sampai persamaan garisnya itu menjadi bentuk umum yang sama dengan 0. Nah, maka di sini Kadin ubah menjadi bentuk umum yang sama dengan 0 ya. Negatif 5Y-nya Kadin pindah ruaskan. Maka yang lainnya tinggal Kadin turunkan, yaitu 4X plus 17. Habis X kita tulis Y-nya ya. Negatif 5Y-nya berubah menjadi plus 5Y karena pindah ruas. Lalu plus 17 sama dengan 0. Maka hasil persamaan garisnya adalah 4X plus 5Y plus 17 sama dengan 0.
Dalam persamaan garis lurus, selain kita mempelajari gradien dan menentukan persamaan garis, kita juga mempelajari hubungan antara dua garis. Nah, hubungan yang pertama adalah dua garis saling sejajar atau G1 sejajar dengan G2. Ketentuannya di mana gradien pada garis pertama atau M1 itu sama besar dengan gradien pada garis kedua yaitu M2. Bisa disimbolkan dengan M1 sama dengan M2. Lalu yang kedua adalah dua garis saling tegak lurus. Nah, maka ketentuannya adalah gradien pada garis pertama yaitu M1 dikalikan dengan gradien pada garis kedua yaitu M2, hasilnya adalah negatif 1. Nah, sekarang kita lanjut pada pembahasan soal. Yang pertama kita coba untuk menentukan gradien pada tegak lurus terlebih dahulu ya. Kenapa? Karena kalau yang sejajar kan sama ya, M1 sama dengan M2 itu mudah. Jika M1-nya 3 ya maka M2-nya juga pasti 3. Nah, bagaimana dengan menentukan pada gradien tegak lurus? Jika M1-nya sekian, maka M2-nya berapa? Kita masuk ke dalam pembahasan soal ya. Oke, di sini sudah Kadin tampilkan soal dan juga ringkasan tentang hubungan antara dua garis. Nah, di sini soalnya adalah garis A tegak lurus dengan garis B. Jika gradien garis A-nya adalah 3, maka gradien garis B-nya. Oke, karena dia tegak lurus, maka hubungan gradiennya itu adalah yang poin kedua. Di mana, karena ini garis A, maka Kadin buat gradien A dikalikan dengan gradien B sama dengan negatif 1. Nah, gradien A-nya itu adalah 3, kita turunkan, dikalikan gradien B-nya tetap, karena itu yang ditanya sama dengan negatif 1. Nah, 3 ini, perkalian ini dipindah ruaskan menjadi pembagian. Maka jika diturunkan, gradien B sama dengan negatif 1/3. Itu jawabannya. Nah, Kak Adin di sini juga akan jelaskan untuk cara cepat menentukan gradien yang saling tegak lurus. Nah, Kadin garis di sini, lihat di sebelahnya ya. Nah, di sini kan gradien yang A itu adalah 3. Nah, untuk menentukan gradien B tanpa kamu harus menggunakan rumus ini bisa dengan cepat. Yang pertama, kita anggap 3 ini adalah 3/1. Nah, maka untuk gradien B-nya itu kebalikan dari 3/1 adalah 1/3. Itu yang pertama. Lalu gradien A itu memiliki tanda positif. Nah, maka kebalikan dari positif untuk gradien B adalah negatif. Maka jawaban gradien B adalah negatif 1/3. Sama ya. Nah, ini Kadin kasih tahu nanti supaya di pembahasan berikutnya kita tidak perlu lagi menurunkan rumus menggunakan ini. Supaya kita mengerjakannya lebih cepat. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kamu perlu tahu ketentuannya. Dari mana cara cepat ini? Yaitu gradien 1 dengan gradien 2 itu dikalikan hasilnya sama dengan negatif 1 untuk tegak lurus ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal untuk menentukan persamaan garis yang memiliki hubungan dengan garis lain, seperti sejajar dan juga tegak lurus. Nah, di sini sudah Kadin tampilkan soal dan juga ringkasan rumus untuk menentukan persamaan garis. Nah, untuk ringkasan rumus untuk menentukan gradien dan juga hubungan dua garis tidak Kadin tampilkan, nanti kita ingat saja ya, karena di sini takutnya nggak muat papan tulisnya ya. Oke, kita fokus ke soalnya. Persamaan garis yang sejajar dengan garis 2x plus 3y plus 6 sama dengan 0 dan melalui titik negatif 2 dan 5 adalah, nah dari soal bisa kita simpulkan bahwa 2x plus 3y plus 6 sama dengan 0 ini sejajar dengan titik negatif 2 dan 5. Nah, kita diminta untuk menentukan persamaan garis ini. Nah, maka bisa kita tentukan dulu yang pertama ini adalah garis yang pertama. Nah, ini kita mencari persamaan garis yang kedua ini. Nah, untuk menentukan persamaan garis yang kedua, itu di sini hanya diketahui satu titik. Kita lihat pada ringkasan rumus untuk menentukan persamaan garis. Poin yang pertama itu diketahui satu titik dan gradien. Sedangkan poin yang kedua diketahui dua titik. Nah, pada di soal kita hanya diketahui satu titik saja. Maka kita membutuhkan juga gradien agar kita bisa menggunakan poin yang pertama. Satu titik dan gradien. Nah,
Maka kita mencari gradien, kita gunakanlah persamaan garis yang pertama ini yaitu 2x plus 3y plus 6 sama dengan 0. Nah, karena dia berbentuk persamaan bentuk umum, maka menggunakannya rumus M sama dengan min A per B, di mana A-nya ini adalah koefisien yang dimiliki oleh variabel X, yaitu 2. Maka jika kita turunkan adalah negatif 2 per B. B ini adalah koefisien yang dimiliki oleh variabel Y, yaitu 3. Maka untuk gradien yang pertama itu adalah negatif 2 per 3. Nah, maka bisa kita simpulkan karena hubungannya adalah sejajar, maka gradien pada garis pertama itu sama dengan gradien pada garis kedua. Nah, maka titiknya adalah negatif 2 dan 5, maka bisa kita pastikan gradiennya pun juga sama, yaitu negatif 2 per 3. Gitu ya. Nah, setelah sudah diketahui satu titik dan juga gradiennya, maka kita bisa menurunkan atau menggunakan rumus Y, kadin garis ya, supaya bisa dipisahkan. Y dikurang Y1 sama dengan M dikalikan dengan X min X1. Nah, di sini sudah kadin garisin juga supaya bisa dibatasi. Nah, di mana Y-nya ini tetap kita turuni menjadi Y karena dia variabel. Nah, negatif Y1-nya ini adalah kita ambil dari titik negatif 2 dan 5. Di mana X1-nya itu adalah negatif 2, Y1-nya adalah 5. Maka Y1 di sini kita turunkan 5 sama dengan gradiennya ini adalah negatif 2 per 3. Buka kurung, X-nya kita turunkan tetap menjadi X karena dia variabel, dikurangi X1-nya yaitu negatif 2. Nah, negatif 2-nya Kak Din dalam kurungi, kenapa? Karena ada pertemuan dua tanda. Nah, pertemuan dua tanda ini pun juga di sini Kak Din langsung gantikan saja ya supaya memperirit tempat ya. Negatif ketemu negatif itu menjadi apa? Positif. Nah, di sini langsung Kadin ganti menjadi tanda positif. Nah, kita kerjakan yang pertama itu adalah perkalian skema ini ya. Maka untuk Y min 5 diturunkan. Nah, negatif 2 per 3 dikalikan X adalah negatif 2 per 3 X. Oke, yang kedua negatif 2 per 3 dikalikan 2. Nah, negatif dikalikan dengan plus, maka hasilnya menjadi negatif. Negatif 4 per 3. Nah, jika tandanya atau bentuknya adalah seperti pecahan, maka kan agak mempersulit kita untuk menyelesaikan soal. Nah, maka Kadin sarankan jika bertemu dengan bentuk pecahan seperti ini, kalikanlah dengan penyebutnya. Nah, karena di sini penyebutnya adalah 3, maka kalikanlah dia dengan 3 ya. Nah, nanti kalau dia di penyebutnya ada berbeda, maka kalikanlah dengan KPK-nya ya. Nah, tapi nanti tergantung. Kalau jika jenis soalnya itu adalah pilihan ganda, dilihat tergantung dari pilihan A, B, C, D-nya. Apakah A-nya diminta bentuk umum atau diminta bentuk persamaan Y, ataupun malah A, B, C, D-nya pilihannya dalam bentuk pecahan juga. Jadi nanti tergantung dari jenis soalnya. Nah, jika jenis soalnya esai, maka selesaikanlah sampai dalam bentuk umum. Oke. Nah, di sini jika kita kalikan dengan 3, maka semua dikalikan dengan 3. Yang pertama Y. Y dikalikan 3 adalah 3Y. Lalu negatif 5 dikalikan 3 itu adalah negatif 15. Sama dengan negatif 2 per 3X dikalikan 3 adalah negatif 2X. Lalu negatif 4 per 3 dikalikan 3 adalah negatif 4. Nah, setelah ini kan kita lebih mudah untuk menyelesaikannya ya. Lalu negatif 15-nya kita pindah ruaskan ke kanan, maka diturunkan menjadi 3Y sama dengan negatif 2X dikurang 4. Nah, negatif 15-nya pindah ruas menjadi positif 15. Maka bisa kita selesaikan negatif 4 ditambah 15-nya ini, yang lainnya diturunkan. Maka 3Y sama dengan negatif 2X. Nah, negatif 4 ditambah 15 hasilnya adalah plus 11. Nah, di sini untuk mengubahnya dalam bentuk umum,
Maka yang kita pindahkan adalah negatif 2x-nya dengan 11. Kita pindahkan ke kiri. Kenapa? Karena supaya x-nya bernilai positif, ya. Nah, maka negatif 2x-nya kita pindahkan menjadi 2x. 3y-nya dia tetap menjadi plus 3y. Nah, plus 11-nya pindah ruas menjadi min 11 sama dengan 0. Maka persamaan garis yang sejajar dengan garis 2x plus 3y plus 6 adalah 2x plus 3y min 11 sama dengan 0. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Di sini sudah Kadin tampilkan soal dan juga ringkasan rumus untuk menentukan persamaan garis. Nah, di soalnya langsung kita lihat ya. Persamaan garis yang melalui titik 2 dan negatif 1 tegak lurus dengan persamaan Y sama dengan 2x plus 5 adalah. Nah, dari soal bisa kita simpulkan bahwa titik 2 dan negatif 1 itu tegak lurus dengan persamaan Y sama dengan 2x plus 5. Nah, kita diminta untuk menentukan persamaan garisnya. Nah, di sini kita anggap titik 2 dan negatif 1 ini adalah garis yang pertama. Lalu untuk yang persamaan Y sama dengan 2x plus 5 ini adalah garis yang kedua. Nah, di sini karena dia hubungannya tegak lurus, maka kita lihat untuk menentukan persamaan garis, ketentuan yang pertama itu adalah diketahui satu titik dan gradien. Lalu ketentuan yang kedua diketahui dua titik. Nah, dari soal kita hanya diketahui satu titik ini yang Kadin kotaki berwarna merah. Nah, maka kita membutuhkan gradien agar bisa memenuhi ketentuan poin yang pertama, yaitu satu titik dan gradien. Nah, maka kita mencari gradiennya, kita gunakan persamaan Y sama dengan 2x plus 5 ini karena mereka memiliki hubungan tegak lurus. Maka untuk mencari gradiennya, cukup lihat koefisien yang dimiliki oleh variabel x, yaitu 2. Maka untuk gradien pada garis kedua itu adalah 2. Nah, maka untuk menentukan gradien yang pertama, karena dia hubungannya adalah tegak lurus, maka gradien yang pertama ini sudah pasti kebalikannya dengan gradien yang kedua. Seperti yang sudah Kadin ajarkan yang sebelumnya untuk langsung mencari cepat gradien yang saling tegak lurus ya. Nah, 2 kebalikannya itu adalah 1/2. Lalu gradien kedua tandanya adalah positif. Maka untuk gradien pertama tandanya negatif. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa gradien yang pertama itu adalah negatif 1/2 ya. Nah, lalu sudah diketahui satu titik dan juga gradiennya, maka kita bisa langsung menggunakan rumus, Kadin garis dulu, Y min Y1 sama dengan M dikalikan dengan X min X1. Nah, lalu tinggal kita turunkan, Y-nya tetap menjadi Y karena dia variabel, dikurangi Y1. Y1 dan X1 kita ambil pada titik 2 dan negatif 1, di mana 2-nya adalah X1 dan Y1-nya adalah negatif 1. Nah, maka untuk Y1 itu adalah negatif 1. Nah, di sini sebelum kita lanjut, ada pertemuan tanda negatif dengan negatif. Maka langsung Kadin ganti aja, Kadin ubah ya. Negatif ketemu negatif menjadi positif. Maka bisa Kadin tulis di sini menjadi Y ditambah 1. Sama dengan M-nya itu adalah negatif 1/2. Buka kurung X-nya tetap menjadi X karena variabel dikurangi dengan X1 yaitu 2. Nah, kita kerjakan yang skemanya terlebih dahulu. Maka Y plus 1-nya tetap menjadi Y plus 1. Nah, negatif 1/2 dikalikan X hasilnya adalah negatif 1/2 X.
Negatif 1/2 dikalikan negatif 2. Negatif kali negatif menjadi positif, setengah kali 2 adalah 1. Nah, karena di sini ada karena di sini ada bentuk pecahan, maka seperti yang sebelumnya kita kalikan dengan penyebutnya yaitu 2. Nah, maka Y dikalikan 2 adalah 2Y, 1 dikalikan 2 adalah positif 2 sama dengan negatif setengah X dikalikan 2 adalah negatif X. Ditambah 1 kali 2 adalah 2. Nah, maka tinggal kita pindah ruaskan plus 2 ini ke sebelah kanan. Maka diturunkan menjadi 2Y sama dengan negatif X plus 2. Nah, plus 2 yang di sini kita pindah menjadi negatif 2. Nah, ternyata ada yang bisa kita operasionalkan, yaitu 2 dikurangi 2. Maka 2Y sama dengan min X, 2 dikurang 2 hasilnya adalah 0. Jadi tidak perlu kita tulis. Nah, jika bentuknya seperti ini, maka kita ubah menjadi bentuk umum. Negatif X-nya lah yang kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, supaya X-nya bernilai positif. Maka menjadi X plus 2Y sama dengan 0 ya. Nah, sekali lagi Kak ingatkan, jika bentuk soalnya adalah pilihan ganda, maka kamu kerjakanlah sesuai dengan pilihan A, B, C, D. Apakah A, B, C, D itu diminta dalam bentuk persamaan bentuk umum, atau A, B, C, D-nya itu adalah persamaan Y, atau bisa juga A, B, C, D-nya itu adalah persamaan yang bentuknya juga pecahan. Jadi tergantung dari pilihan gandanya. Tapi jika esai, maka selesaikanlah sampai bentuk umum. Gitu ya. Nah, di sini kalian buat lagi contoh soal untuk yang hubungannya antar dua garis itu adalah tegak lurus ya. Cuman di pilihan gandanya ini kalian buat yang ada bentuk pecahan dan juga yang tidak ada bentuk pecahannya. Nah, di sini soalnya adalah persamaan garis yang melalui titik 6 dan negatif 1 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan 3X plus 2 adalah. Nah, karena diminta persamaan garis, maka Kadin tampilkan di sini ringkasan rumus untuk menentukan persamaan garis. Nah, pada soal diketahui adalah titik 6 dan negatif 1 ini hubungannya adalah tegak lurus dengan persamaan Y sama dengan 3X plus 2. Nah, kita diminta untuk mencari persamaan garis yang dilalui titik 6 dan negatif 1 yang Kadin kotaki berwarna merah ini ya. Kita anggaplah dia garis yang pertama. Nah, Y sama dengan 3X plus 2 ini adalah persamaan dengan garis yang kedua. Nah, maka jika kita mau mencari garis pertama yang sudah diketahui satu titik, kita lihat di ringkasan rumus untuk menentukan persamaan garis yang sudah kita buat. Di sini yang poin pertama harus diketahui satu titik dan gradien. Lalu poin yang kedua diketahui 2 titik. Nah, sedangkan yang kita punya itu adalah 1 titik. Nah, maka kita butuhkan apa lagi? Berarti kita membutuhkan gradien agar bisa memenuhi ketentuan yang poin pertama. Nah, kita mencari gradiennya bagaimana? Kita lihat. Ternyata dari soal dilihat garis pertama ini ada hubungannya dengan garis kedua yaitu tegak lurus. Nah, maka kita mencari gradiennya dengan menggunakan garis kedua yaitu Y sama dengan 3X plus 2. Nah, karena dia sudah menjadi persamaan Y, maka gradiennya kita tinggal melihat saja koefisien yang dimiliki oleh X, yaitu 3. Maka gradiennya adalah 3. Ini untuk gradien pada garis kedua. Nah, maka dengan gradien kedua ini kita bisa menentukan gradien pada garis pertama atau M1-nya, yaitu kalau jika ia hubungannya adalah tegak lurus, maka gradiennya adalah saling berlawanan atau saling berkebalikan. Nah, jika di gradien kedua ini adalah 3, maka kebalikan dari 3 itu adalah 1/3. 3 ini kita anggap 3/1 ya, maka kebalikannya adalah 1/3. Nah, karena gradien keduanya atau M2-nya itu adalah bertanda positif, maka untuk gradien pertamanya dia kebalikannya adalah tanda negatif. Nah, untuk garis yang pertama sudah diketahui nih satu titik dan gradiennya.
maka bisa kita cari persamaan garisnya. Nah, di sini Kak Din hapus dulu ya, karena memang tempatnya nggak muat ya. Nah, maka satu titiknya itu adalah 6 dan negatif 1, dan gradiennya adalah negatif sepertiga. Di mana titik 6, min satunya ini langsung kita tentukan. X1-nya itu adalah 6, Y1-nya adalah negatif Y1-nya adalah negatif 1. Nah, maka kita bisa menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Di mana Y-nya kita turunkan menjadi variabel tetap yaitu Y, dan dikurangi Y1-nya itu bertanda negatif 1. Nah, tanda negatif 1 bertemu dengan tanda kurang menjadi plus 1. Sama dengan M-nya itu adalah negatif sepertiga, buka kurung, X-nya tetap menjadi X karena dia variabel, dikurangi X1-nya itu adalah 6. Nah, maka yang kita kerjakan pertama kali adalah yang di dalam kurung ini dengan cara perkalian skema. Maka Y plus 1 sama dengan negatif sepertiga dikalikan X, maka dia negatif sepertiga X. Lalu negatif sepertiga dikalikan negatif 6, hasilnya negatif kali negatif positif 2. Nah, di sini kan ada tanda bentuk pecahan. Kita lihat ya, ABCD-nya ternyata di bagian C dan D itu juga ada bentuk pecahan. Nah, maka coba kita buat dulu menjadi bagian C atau D. Siapa tahu jawabannya ada di situ. Maka plus satunya kita pindahkan menjadi Y sama dengan negatif sepertiga X-nya tetap diturunkan plus 2. Nah, plus satunya pindah ruas menjadi negatif 1. Nah, maka kan yang Kadin kotaki ini yaitu 2 dikurang 1 bisa kita selesaikan. Yang lainnya diturunkan. Y sama dengan negatif sepertiga X, 2 dikurang 1 hasilnya adalah plus 1. Nah, kita lihat apakah persamaan yang kita dapat ini, Y sama dengan min sepertiga X plus 1 ini ada atau tidak di bagian C dan D. Nah, kebetulan ada, yaitu di bagian option C. Nah, jika nanti kamu ketemu soal seperti ini, tidak ada di option C atau D yang bentuknya pecahan, maka pecahan yang kamu dapat ini, kamu ubahlah menjadi bentuk tidak ada pecahan, kalikan dengan penyebutnya. Nanti Oke, sekarang kita masuk di season di mana di sini adalah kumpulan soal-soal untuk mencari gradien, persamaan garis, ataupun hubungan antara dua garis, dan juga disertai dengan pembahasannya. Jadi supaya nanti kamu semakin lancar dan semakin paham untuk mengerti materi persamaan garis lurus. Nah, kita masuk ke soal yang pertama, yaitu di antara persamaan garis berikut, yang pertama 2Y sama dengan 8X plus 20. Lalu yang kedua 6Y sama dengan 12X plus 18. Yang ketiga 3Y sama dengan 12X plus 15. Dan yang keempat 3Y sama dengan min 6X plus 15. Yang saling sejajar adalah yang mana? Di sini ada pilihan gandanya A, B, C, dan D. Nah, maka kita tentukan dulu. Jika untuk mencari sejajar, kita tentukan dulu gradiennya. Karena dua garis yang saling sejajar itu ketentuannya adalah memiliki gradien yang sama. Nah, dilihat dari soal 1 sampai 4 ini, kita lihat bisa kita rubah dia menjadi persamaan Y sama dengan. Gitu ya. Oke, kita coba yang pertama dulu ya, yang I pertama. Di sini adalah persamaannya 2Y sama dengan 8X plus 20. Nah, supaya dia menjadi persamaan Y sama dengan, maka duanya ini dipindah ruaskan itu menjadi bagi. Karena di sini duanya tandanya perkalian, maka pindah ruas menjadi pembagian. Maka kita turunkan Y sama dengan 8X plus 20. Duanya kita pindahkan menjadi pembagian 2. Maka Y sama dengan 8X satu-satu ya, dibagi 2 itu adalah 4X, lalu 20 dibagi 2 itu adalah 10. Nah, maka untuk yang pertama, karena dia sudah bentuk persamaan Y, maka mencari gradiennya adalah cukup lihat di koefisien yang dimiliki oleh variabel X, yaitu 4. Maka untuk
I pertama, M-nya itu adalah 4. Ya. Lalu yang I kedua. Kak Din hapus dulu supaya tidak numpuk atau tidak rumit melihatnya ya. Yang kedua, persamaannya adalah 6Y sama dengan 12X plus 18. Nah, ini sama kita buat menjadi persamaan Y, maka 6-nya lah yang kita pindah luaskan menjadi bagi 6. Maka yang lainnya kita turunkan terlebih dahulu. Y sama dengan 12X plus 18 dibagi 6. Ya. Maka Y sama dengan 12X dibagi 6 itu adalah 2X. 18 dibagi 6 adalah positif 3. Nah, karena sudah masuk ke dalam bentuk persamaan Y, maka gradiennya cukup kita lihat koefisien yang menempel pada variabel X, yaitu 2. Maka gradiennya adalah 2. Lalu yang I ketiga. Nah, kita hapus lagi. Jadi emang kita harus mencarinya satu-satu terlebih dahulu ya. I yang ketiga, persamaannya adalah 3Y sama dengan 12X plus 15. Nah, maka ini sama, kita juga buat menjadi persamaan Y. Maka 3-nya yang kita pindahkan. Yang lainnya kita turunkan, Y sama dengan 12X plus 15. Maka 3-nya pindah ruas menjadi bagi 3. Maka Y sama dengan 12X dibagi 3 adalah 4X, lalu 15 dibagi 3 adalah positif 5. Nah, maka karena bentuknya sudah persamaan Y, maka mencari gradiennya adalah koefisien yang memiliki variabel X, yaitu 4. Maka untuk I ketiga gradiennya adalah 4. Kita lanjut ke persamaan 4. Persamaan 4-nya itu adalah 3Y sama dengan min 6X plus 15. Nah, maka ini juga kita buat menjadi persamaan Y. Maka 3-nya yang kita pindahkan. Maka Y sama dengan min 6X plus 15. 3-nya dipindah menjadi bagi 3. Maka Y sama dengan min 6X dibagi 3 adalah min 2X. Lalu positif 15 dibagi 3 adalah positif 5. Nah, sudah dalam bentuk persamaan Y, maka koefisien yang dimiliki X adalah negatif 2, maka M-nya adalah negatif 2. Nah, maka di sini kita lihat di mana untuk yang persamaan yang pertama gradiennya 4, persamaan yang kedua gradiennya 2, persamaan yang ketiga gradiennya 4, dan persamaan yang keempat adalah gradiennya negatif 2. Yang saling sejajar maka memiliki gradien yang sama. Itu jatuh di persamaan yang pertama dan persamaan yang ketiga. Maka jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal kedua, yaitu persamaan garis yang tegak lurus dengan garis yang persamaannya 4Y min 2X sama dengan 8 adalah, maka kita mencari persamaan dari A, B, C, D ini yang memiliki hubungan tegak lurus dengan 4Y min 2X sama dengan 8. Maka yang pertama kita harus mencari terlebih dahulu gradien pada 4Y min 2X sama dengan 8 ini. Oke, persamaannya adalah bentuk umum. Maka untuk mencari gradiennya kita menggunakan rumus N sama dengan min A per D. Di mana A-nya ini adalah koefisien yang dimiliki oleh variabel X, yaitu negatif 2. Nah, negatif 2, di sini sudah ada tanda negatif juga, maka menjadi positif 2. Cukup kita tulis 2. Per B-nya itu adalah koefisien yang dimiliki oleh variabel Y. Maka adalah 4. Nah, gradien yang pertama ini diketahui adalah 2 per 4. Maka untuk menentukan gradien yang kedua, karena hubungannya adalah tegak lurus, maka kebalikan dari 2 per 4. Kebalikan dari 2 per 4 itu adalah 4 per 2, dan tandanya yang pertama itu positif, maka gradien yang kedua tandanya adalah negatif.
positif. Nah, di sini 4/2 ini bisa kita selesaikan menjadi negatif 2. Maka kita lihat di pilihan A, B, C, D, manakah yang memiliki gradiennya negatif 2. Maka kita cari yang pertama dulu. Untuk yang pilihan A, persamaannya adalah 2Y min X sama dengan 8. Karena ini bentuk umum, maka kita menggunakan M sama dengan min A per B. A-nya kita lihat koefisien yang dimiliki X yaitu negatif 1. Karena di sini ada tanda negatif juga, maka dia negatif ketemu negatif menjadi plus, maka cukup kita tulis adalah 1. Lalu B-nya adalah koefisien yang dimiliki Y yaitu 2. Maka untuk yang A, gradiennya adalah 1/2. Lalu kita lihat yang B. Tidak cocok ya dengan yang mau kita cari yaitu negatif 2 ya. Maka kita lihat yang B. Kita hapus dulu. Nah, untuk yang B persamaannya adalah Y min 2X sama dengan 8. Nah, ini bisa kita ubah menjadi persamaan Y. Dengan negatif 2X-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Maka kita turunkan Y sama dengan negatif 2X pindah ruas menjadi 2X sama dengan, 8-nya pun tetap menjadi positif 8. Nah, jika sudah bentuk persamaan Y seperti ini, maka gradiennya adalah cukup dilihat koefisien yang dimiliki oleh X yaitu 2. Maka untuk yang B, gradiennya adalah 2. Sama nggak gradiennya dengan yang kita cari? Ternyata beda. Yang kita cari adalah negatif 2. Oke, kita lanjut ke C. Nah, yang C persamaannya itu adalah 2X plus Y sama dengan 6. Nah, ini pun juga bisa kita ubah menjadi Y sama dengan, karena Y-nya bernilai 1 nih. Maka supaya menjadi persamaan Y, 2X-nya kita pindah ruaskan. Diturunkan menjadi Y sama dengan 2X pindah ruas menjadi negatif 2X, 6-nya pun tetap menjadi plus 6. Nah, sudah menjadi persamaan Y. Maka koefisien yang menempel di X itu adalah min 2. Gradiennya pun juga bisa kita pastikan bahwa min 2. Nah, ternyata cocok nih. Kita mencari gradien yang min 2 dan di C itu adalah gradiennya negatif 2. Maka jawabannya adalah C. Supaya lebih yakin, kita pastikan yuk D itu tidak memiliki gradien yang hasilnya adalah negatif 2. Hanya untuk memastikan saja ya. Nah, persamaannya adalah negatif 3Y negatif X sama dengan 6. Nah, di sini Y-nya tidak bernilai 1 nih. Maka kita ambil saja mencari gradiennya menggunakan M sama dengan negatif A per B. Di mana A-nya itu adalah koefisien yang dimiliki X yaitu negatif 1. Maka ketemu dengan negatif di sini menjadi positif. Kita cukup tulis 1. Lalu B-nya adalah koefisien yang dimiliki oleh Y yaitu negatif 3. Maka jawabannya adalah gradiennya min 1/3. Nah, karena gradiennya hasilnya adalah min 1/3, maka tidak cocok dengan gradien yang mau kita cari. Maka jawabannya sudah pasti adalah yang C. Oke, kita masuk soal ketiga, di mana soalnya adalah gradien yang melalui titik 4B dan 5 dan 2B dan 8 adalah negatif 3. Maka nilai B-nya adalah, nah di sini bisa kita lihat dari soal, kita diminta untuk mencari nilai B, di mana nilai B-nya ini adalah bagian dari kedua titik. Nah, di soal pun sudah diketahui dua titik dan gradien. Maka untuk mencari nilai B, kita bisa menggunakan rumus untuk mencari gradien dengan dua titik. Nah, di sini sudah Kadin tampilkan ringkasan rumus untuk mencari gradiennya. Nah, kita menggunakan yang poin ketiga, di mana rumusnya itu adalah M sama dengan Y2 min Y1 atau Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Di mana M-nya ini gradiennya adalah negatif 3, lalu Y2, Y1, X2, X1-nya kita tentukan terlebih dahulu ya. Kita anggap titik 4B, 5 ini adalah titik yang kedua. Titik yang pertama. Maka sudah bisa dipastikan X1-nya adalah 4B dan Y1-nya adalah 5. Lalu titik 2B dan 8 ini kita buat dia titik kedua.
maka bisa dipastikan X2-nya adalah 2B dan Y2-nya adalah 8. Nah, dari sini tinggal kita lanjutkan, untuk rumusnya tinggal kita turunkan ya. Y2-nya adalah 8, dikurang Y1-nya adalah 5. Per X2-nya adalah 2B, dikurang X1-nya adalah 4B. Maka kita turunkan negatif 3-nya, lalu 8 dikurang 5 adalah 3, dan yang penyebutnya 2B dikurang 4B itu bisa kita kerjakan karena mereka memiliki variabel yang sama yaitu B. Maka 2B dikurang 4B hasilnya adalah negatif 2B. Nah, untuk selanjutnya, ini kita kali silang supaya kalian mudah untuk memahami. Negatif 3 di sini anggaplah per 1. Maka tinggal kita kali silangi. Negatif 3 dikalikan dengan negatif 2B, 1 dengan 3. Maka di sini bisa kita tulis negatif 3 dikalikan negatif 2B itu sama dengan 3 dikali 1 yaitu 3. Kalian tulisnya 3 aja langsung ya. Nah, negatif 3 dikali negatif 2B hasilnya positif 6B sama dengan 3. Nah, maka B-nya sama dengan 6. Kita pindah ruaskan menjadi bagi, maka 3 dibagi 6. Kita sederhanakan 3 per 6 itu yaitu 1 per 2. Maka nilai B-nya adalah 1 per 2. Selanjutnya soal yang keempat, di mana soalnya itu adalah perhatikan garis K pada gambar di bawah ini. Jika titik 11 dan 8 terletak pada garis K, nilai A-nya adalah, kita diminta untuk mencari nilai A ya. Nah, sebelum untuk mencari nilai A, coba perhatikan dulu pada gambar, di mana garis K ini memiliki 2 titik, ya, yaitu titik yang pertama 2 dan 8, lalu titik yang kedua adalah 4 dan 14. Nah, berarti dengan 2 titik ini kita bisa mengetahui gradien pada garis K. Itu poin yang pertama ya. Nah, lalu kita kaitkan dengan titik 11 dan A ini. Di sini dibilang jika titik 11 dan A terletak pada garis K, nilai A-nya adalah, nah maka titik 11 dan A ini pada garis K artinya memiliki gradien yang sama dengan kedua titik 2 dan 8 dan juga 4 dan 14 ini. Maka langkah yang pertama harus kita cari adalah gradien pada garis K-nya terlebih dahulu. Ya, dengan menggunakan titik yang pertama adalah 2 dan 8, lalu titik yang kedua 4 dan 14. Di sini sudah kalian tampilkan ringkasan rumus untuk mencari gradien. Diketahui 2 titik, maka kita mencari dengan rumus poin yang ketiga, yaitu M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, di mana M-nya ini masih dicari. Lalu Y2-nya, kita lihat di gambar ya, 2 dan 8 ini kita anggap titik yang pertama, maka X1 dan Y1. X1-nya punya 2 dan Y1-nya adalah 8. Lalu 4 dan 14 adalah titik yang kedua, maka X2-nya adalah 4 dan Y2-nya adalah 14. Maka tinggal kita turunkan Y2-nya adalah 14, dikurangi Y1-nya adalah 8, per X2-nya adalah 4, dikurangi X1-nya adalah 2. Nah, maka M sama dengan 14 dikurang 8 itu adalah 6, per 4 dikurang 2 adalah 2. Maka M sama dengan 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, maka gradien pada garis K ini adalah 3. Nah, setelah di sini, maka kita bisa gunakan titik 11 dan A ini adalah titik yang ketiga. Maka 11 dan A ini bisa kita pastikan 11-nya adalah X3, A-nya adalah Y3. Karena kan 11 dan A ini berada pada garis K, artinya dia juga bagian pada gradien K, ya. Nah, maka kita mencarinya, Kak Din hapus dulu ya. Kita gunakanlah rumus dengan yang diketahui 2 titik juga. Nah, jadi titik yang ketiga ini kita pasangkanlah dengan salah satu titik yang pada
digambar. Mau titik yang pertama 2 dan 8 ataupun titik yang kedua 4 dan 14. Bebas mau yang mana ya. Nah, Kak Din mau pasangin titik ketiga ini dengan titik yang pertama, yaitu 2 dan 8. Berarti X1-nya 2, Y1-nya 8 ya. Nah, maka rumusnya juga tetap menggunakan M sama dengan, jika di sini Y2 dikurang Y1, maka kita menggunakan Y3 dikurang Y1 per X3 dikurang X1. Jadi, rumus ini bisa kita ubah dengan titik sesuai yang kita mau. Intinya yang pertama ini adalah gunakanlah titik dengan urutan yang terpanjang, yang terbesar gitu ya. Nah, maka kita turunkan tadi M-nya itu adalah 3, Y3-nya itu adalah A, dikurangi Y1-nya itu adalah 8, per X3-nya adalah 11, dikurangi X1-nya adalah 2. Kita turunkan, 3-nya tetap menjadi 3, dan A dikurang 8 juga tetap, karena dia tidak bisa kita operasionalkan. Lalu 11 dikurang 2 adalah 9. Nah, di sini juga sama yang seperti sebelumnya, 3-nya kita anggap 3 per 1, lalu kita kali silang, di mana 3 kali 9, lalu 1 dikalikan dengan A min 8. 1 dikalikan A min 8 sama dengan 3 dikalikan 9. Maka 1 dikalikan A, 1 dikalikan negatif 8 ya tetap negatif 8 dengan perkalian skema ya. 3 kali 9 adalah 27. Maka A sama dengan negatif 8-nya kita pindahkan menjadi 27 ditambah 8 ya. Maka A sama dengan hasilnya 35. Jawabannya ada pada pilihan D ya. Oke, kita lanjut ke soal kelima dan pembahasannya. Di sini Kak Din tampilkan soalnya dan juga ringkasan rumus untuk mencari gradien. Nah, di soalnya ini adalah suatu perusahaan taksi memasang tarif seperti grafik berikut. Alia pergi ke rumah nenek yang berjarak 22 km dengan menggunakan taksi tersebut. Berapa taksi yang harus dibayar Alia? Nah, coba kita perhatikan dulu grafiknya ya. Nah, di sini ada suatu garis yang Kak Din gariskan berwarna merah ini. Ini memiliki 3 titik, yaitu titik yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Dari titik yang pertama ini bisa kita simpulkan adalah jika jaraknya 2 km, maka biayanya adalah 13.000. Maka bisa kita simpulkan atau kita tulis seperti ini ya, 2,13.000. Ya. Nah, ini titik yang pertama. Lalu titik yang kedua yaitu yang ini, maka bisa kita simpulkan jaraknya 4 km, maka biayanya adalah 19.000. Maka kita tuliskan seperti ini. Lalu titik yang ketiga adalah yang ini. Maka bisa kita simpulkan jaraknya 6 km, biayanya adalah 25.000. Maka kita tuliskan seperti ini. Nah, dalam satu garis ini ada 3 titik. Nah, kita perhatikan soalnya ya. Alia pergi ke rumah nenek yang berjarak 22 km. Berarti kan bagian dari garis ini juga, ya kan? Nah, maka kita bisa tuliskan 22 km berapa biayanya. Karena kita belum tahu, kita umpamakan dia dengan X. Nah, di sini sudah ada 4 titik. Nah, karena 4 titik ini berada pada garis yang sama, maka bisa kita katakan mereka memiliki gradien yang sama. Nah, maka kita yang pertama adalah mencari gradiennya terlebih dahulu. Nah, di sini yang ringkasan rumus untuk mencari gradien, kita pakai poin yang ketiga di mana diketahui 2 titik. Nah, maka kita gunakan titik yang pertama yaitu 2 dan 13 dan 13.000 dan titik kedua yaitu 4 dan 19.000. Ya, karena kita cukup memakai 2 titik saja. Nah, maka rumusnya adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, di sini kita tentukan dulu mana Y2, mana Y1, mana X2, mana X1 ya. 2 dan 13.000 ini kita umpamakan dia titik yang pertama, maka kita pastikan X1-nya adalah 2, Y1-nya adalah 13.000. Lalu titik 4 dan 19.000 ini adalah titik yang kedua, maka X2-nya adalah 4 dan Y2-nya adalah 19.000.
Nah, setelah itu kita turunkan rumusnya. M sama dengan Y2-nya adalah 19.000 dikurangi Y1-nya adalah 13.000 per X2-nya adalah 4, lalu X1-nya adalah 2. Maka M sama dengan 19.000 dikurangi 13.000 hasilnya 6.000 per 4 dikurangi 2 adalah 2. Maka M atau gradiennya adalah 6.000 dibagi 2 hasilnya 3.000. Maka di sini bisa kita tulis M-nya sama dengan 3.000. Nah, setelah sudah kita dapat gradiennya, maka kita bisa mencari nilai X-nya, di mana 22 dan X ini kita umpamakan adalah titik keempat, ya. Maka titik keempat ini kita pasangkanlah dengan salah satu titik yang diketahui. Nah, di sini Kadin akan pasangkan titik keempat ini dengan titik yang pertama. Nah, maka kita hapus dulu, ya. Kita hapus dulu karena tidak muat. Nah, nanti di sini Kak Din tulis rumusnya menjadi M sama dengan Y4 ya, karena kan kita sudah sepakat titik 4 kita pasangkan dengan titik yang pertama. Maka Y4 dikurang Y1 sama dengan per X4 dikurangi dengan X1. Nah, di mana M-nya ini adalah 3.000 yang kita cari tadi. Maka kita turunkan, kita ubah menjadi 3.000. Dan Y4-nya, kita menggunakan titik 4-nya tadi kan 22 dan X ya. Maka kita bisa pastikan bahwa X4-nya adalah 22 dan Y4-nya adalah X. Nah, maka kita turunkan di rumusnya Y4-nya itu adalah X dikurang Y1-nya ini adalah 13.000 per X4-nya adalah 22 dikurang X1-nya itu adalah 2. Maka 3.000-nya kita turunkan sama dengan X dikurang 13-nya juga 13.000-nya juga kita turunkan. Karena dia tidak bisa kita operasionalkan. Nah, 22 dikurang 2 adalah 20. Nah, seperti yang sebelumnya, 3.000 ini kita anggap 1 agar bisa kita kali silangkan. 3.000 dengan dikalikan dengan 20, 1 dikalikan dengan X min 13.000. Kita langsung aja ya. 1 ini dikalikan dengan X min 13.000 ini tetap menjadi X min 13.000 sama dengan 3.000 dikalikan 20 adalah 60.000. Nah, karena tidak muat, ini Kak Din lanjutkan di atas ya. Nah, negatif 13.000 ini kita pindah ruaskan. Maka menjadi X sama dengan 60.000. Negatif 13.000-nya pindah ruas jadi plus 13.000. Maka X sama dengan 60.000 ditambah 13.000 adalah 73.000. Maka biaya yang dikeluarkan atau harus dibayar oleh Alia adalah 73.000 yaitu B ya. Oke, kita lanjut ke soal pembahasan berikutnya. Di sini sudah ada soal dan Kadin tampilkan ringkasan rumus untuk menentukan persamaan garis di mana ini terkait dengan soal yang akan kita bahas ya. Nah, soalnya adalah persamaan garis yang melalui titik min 2 dan 3. Kita buat langsung sketsanya ya. Min 2 dan 3 itu sejajar dengan garis yang melalui kedua titik ini, yaitu titik pertamanya adalah 5 dan 2, lalu min 1 dengan min 1. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan persamaan garis yang melalui titik min 2 dan 3 ini yang Kadin kotaki berwarna merah. Nah, maka kita tentukan dia menjadi garis pertama. Nah, garis pertama ini ada hubungannya sejajar dengan garis kedua yang melalui dua titik ini. Yang Kadin kotakin berwarna biru ini adalah garis kedua. Nah, sekarang untuk mencari atau menentukan persamaan garis pada garis pertama ini yang diketahui hanya satu titik, itu tidak mencukupi ketentuan pada untuk menentukan persamaan garis. Kita lihat di ringkasan rumus untuk menentukan persamaan garisnya. Poin yang pertama itu dibutuhkan diketahui satu titik dan gradien. Lalu poin yang kedua diketahui dua titik. Sedangkan yang kita punya hanya satu titik.
Berarti supaya memenuhi ketentuan pada poin yang pertama, kita sudah punya satu titik, maka kita mencari gradiennya. Nah, kita untuk mencari gradien pada garis yang pertama, kita lihat dia memiliki hubungan pada garis yang kedua. Dan melalui titik 5 dan 2 dan min 1 min 1 ini. Hubungannya adalah sejajar. Maka, ketentuan dalam hubungan dua garis yang saling sejajar, gradien satunya itu sama dengan gradien 2. Maka kita harus mencari dulu gradien 2 ini. Nah, gradien 2 kita gunakanlah dua titik, yaitu titik pertamanya 5 dan 2 sudah bisa kita pastikan X1-nya adalah 5 dan Y1-nya adalah 2. Dan titik keduanya adalah min 1 dan min 1. Maka kita pastikan X2-nya adalah min 1 dan Y2-nya juga adalah min 1. Maka kita cari gradiennya terlebih dahulu. Kita flashback kembali. Rumus untuk mencari gradien yang diketahui dua titik, rumusnya adalah Y2 min Y1 per X2 dikurang X1. Maka M sama dengan Y2-nya adalah negatif 1 dikurangi Y1-nya adalah 2. Per X2-nya adalah negatif 1 dikurangi X1-nya adalah 5. Nah, maka negatif 1 dikurang 2 hasilnya adalah negatif 3 per negatif 1 dikurang 5 hasilnya adalah negatif 6. Nah, negatif dibagi negatif itu hasilnya adalah plus, dan 3 per 6 bisa kita sederhanakan menjadi setengah. Nah, gradien keduanya setengah. Karena hubungannya adalah sejajar, maka gradien yang pertama pun juga pasti setengah. Nah, kita mencari persamaan garis pada garis pertama, ketentuannya sudah dipenuhi, yaitu titik satunya itu adalah min 2 dan 3, dan gradiennya adalah setengah. Maka bisa kita gunakan rumus untuk poin yang pertama. Ini Kak Dina hapus dulu ya, karena tidak muat. Di sini maka Kak Dina hapus dulu. Bahwa kita menggunakan rumus yang poin pertama, di mana rumusnya itu adalah Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Oke, Kak Din garisi dulu supaya bisa dibatasi. Lalu Y-nya kita turuni menjadi tetap Y karena dia adalah variabel, dikurangi Y1. Nah, Y1 dan X1 ini kita ambil di titik min 2 dan 3. Bisa kita pastikan X1-nya adalah min 2 dan Y1-nya adalah 3. Maka kita turunkan Y1-nya itu adalah bernilai 3 sama dengan M-nya itu adalah setengah yang kita cari tadi. X-nya tetap menjadi X karena dia variabel, dikurangi X1-nya negatif 2. Nah, tanda kurang ini bertemu dengan tanda negatif 2 ini, maka menjadi positif 2. Lalu kita kerjakan yang skemanya terlebih dahulu. Y min 3-nya kita turunkan tetap menjadi Y min 3. Setengah dikalikan X menjadi setengah X. Lalu setengah dikalikan 2 itu menjadi plus 1. Nah, kita perhatikan di sini ada bentuk pecahan. Sedangkan pada pilihan ganda ABCD-nya tidak ada bentuk pecahan. Maka agar persamaan kita tidak menjadi pecahan, kita kalikan dengan penyebutnya yaitu 2. Nah, maka semua dikalikan dengan 2. Pindah ke kanan ya penulisannya ya. Y dikalikan 2 itu menjadi 2Y. Lalu negatif 3 dikalikan 2 itu menjadi negatif 6 sama dengan setengah X dikalikan 2 itu menjadi X. Lalu 1 dikalikan 2 itu menjadi plus 2. Nah, karena ABCD-nya mintanya dalam bentuk umum, maka 2Y plus 6-nya ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Ya, maka X-nya kita turunkan tetap menjadi X. 2Y karena dia pindah ruas menjadi negatif 2Y. Lalu plus 2 itu tetap, dan plus 6 pindah ruas, min 6 pindah ruas menjadi plus 6. Nah, di sini 2 plus 6-nya bisa kita selesaikan. Maka X min 2-nya kita turuni, X min 2Y-nya, lalu 2 plus 6-nya itu adalah plus 8 sama dengan 0. Maka persamaan garisnya adalah X min 2Y plus 8 sama dengan 0. Jawabannya adalah A. Soal selanjutnya itu sama, hampir sama dengan soal sebelumnya. Hanya soal sebelumnya itu tentang sejajar.
Maka soal yang kali ini adalah tegak lurus ya. Dan juga masih pilihan ganda A, B, C, D. Dan di sini sudah Kadin tampilkan ringkasan rumus untuk menentukan persamaan garis. Oke, kita buat sketsanya dari soal persamaan garis yang melalui titik min 5 dan min 4. Tegak lurus, nah maka tandanya tegak lurus terhadap garis yang melalui kedua titik ini, di mana titik yang pertamanya adalah min 1 dan 3. Langsung kita aja ya, langsung kita pastikan saja ya, X1-nya itu adalah negatif 1, Y1-nya adalah 3. Dan titik keduanya itu adalah min 4 dan 6, yang dimana X2-nya adalah min 4 dan Y2-nya adalah 6. Nah, maka di sini kita diminta untuk mencari persamaan garis yang melalui titik min 5 dan min 4. Yang Kadin kotaki ini sekaligus ini kita tentukan menjadi garis yang pertama. Lalu untuk hubungannya, garis pertama itu tegak lurus dengan garis yang melalui titik min 1 dan 3, dan titik keduanya adalah min 4 dan 6 yang Kadin kotaki juga berwarna merah, maka kita tentukan dia garis yang kedua. Nah, di sini untuk mencari ketentuan atau untuk menentukan persamaan garis pada garis pertama, di sini hanya diketahui satu titik. Sedangkan ketentuannya adalah dibutuhkan satu titik dan gradien sesuai dengan yang poin pertama yang di ringkasan ini. Ya. Nah, maka kita harus mencari gradiennya terlebih dahulu sebelum kita menentukan persamaan garisnya. Nah, gradiennya kita cari dengan menggunakan kedua titik yang dilalui oleh garis kedua, karena hubungan mereka adalah tegak lurus. Nah, kita ingat lagi rumus gradien yang diketahui dua titik, rumusnya adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1, di mana Y2-nya itu adalah 6, dikurangi Y1-nya itu adalah 3, per X2-nya adalah negatif 4, dikurangi dengan X1-nya negatif 1. Nah, di tanda kurang ini dengan negatif 1 bertemu menjadi plus 1. Maka hasilnya 6 dikurang 3 adalah 3, per min 4 ditambah 1 hasilnya adalah min 3. Maka 3 dibagi min 3 itu hasilnya adalah min 1. Nah, dari penyelesaian ini, maka M2-nya adalah min 1. Nah, di soal dikatakan bahwa garis 1 dan garis 2 adalah tegak lurus, maka gradien 2 dengan gradien 1 hubungannya adalah berkebalikan. Jika gradien 2-nya min 1, maka gradien yang pada garis keduanya itu bisa kita pastikan adalah 1. Ya. Di mana ya satu kebalikannya tetap satu, karena di gradien kedua tandanya adalah negatif, maka di gradien pertama kebalikan dari negatif adalah positif. Maka gradien untuk garis yang pertama itu adalah 1. Nah, dengan sudah diketahui gradiennya, maka ketentuan untuk mencari persamaan garisnya sudah dipenuhi nih. Satu titik yaitu X5 dan X4, di mana kita pastikan X1-nya itu adalah min 5 dan Y1-nya adalah min 4, dan gradiennya adalah 1. Maka bisa kita gunakan rumus yang pada poin pertama. Ini Kadin hapus dulu karena tidak muat. Nah, rumus pada poin yang pertama itu adalah Y min Y1 sama dengan M dikalikan dengan X min X1, di mana Y-nya kita turunkan tetap menjadi Y karena variabel, dikurangi Y1-nya ini adalah negatif 4. Nah, tanda kurang di sini pertemuan dengan negatif 4 menjadi plus 4. Sama dengan M-nya itu adalah 1, buka kurung X-nya diturunkan tetap menjadi X karena variabel, dikurangi dengan X1 di sini adalah negatif 5. Nah, lagi-lagi tanda kurang di sini bertemu dengan tanda negatif 5 menjadi positif 5. Nah, yang kita kerjakan pertama kali adalah perkalian ini, yaitu skemanya. Maka Y plus 4 dituruni, lalu Kadin hapus dulu supaya lebih rapi. Lalu perkaliannya adalah 1 dikalikan X itu yaitu X, 1 dikalikan 5 adalah 5. Nah, maka kita lihat di ABCD-nya, di ABCD diminta bentuknya itu
adalah bentuk umum. Nah, maka Y plus 4 ini kita pindah ruaskan. Oke, kita lanjutkan ke sebelah kanan. Di mana X-nya ini kita turunkan tetap menjadi X karena tidak pindah ruas. Lalu Y-nya kita pindah ruaskan menjadi negatif Y. Plus 5-nya tetap menjadi plus 5. Lalu plus 4-nya pindah ruas menjadi negatif 4. Sama dengan 0. Nah, maka kita di sini bisa kita lihat 5 dikurang 4-nya bisa kita selesaikan. Lalu X min Y-nya tetap kita turunkan. 5 dikurang 4 hasilnya adalah plus 1 sama dengan 0. Nah, ternyata bentuk umum X min Y plus 1 sama dengan 0 tidak ada dalam pilihan A, B, C, D. Maka di sini yang kita harus lakukan adalah plus satunya kita pindah ruaskan ke kanan. Maka X min Y-nya kita turunkan, plus satunya pindah ruas menjadi negatif 1. Maka hasil bentuk persamaan garisnya adalah X min Y sama dengan negatif 1, di mana jawabannya itu adalah yang B. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Di sini soalnya adalah perhatikan gambar berikut. Persamaan garis lurus B adalah, nah karena yang diminta adalah mencari persamaan garis lurus, maka di sini Kadin tampilkan ringkasan rumus untuk menentukan persamaan garis supaya mempermudah kita dalam penyelesaian soal. Nah, di sini diminta adalah persamaan garis lurus B. Kita perhatikan garis B-nya. Nah, untuk menentukan persamaan garis, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Seperti yang ringkasan rumus kita ini, poin pertama itu diketahui 1 titik dan gradien. Lalu poin yang kedua diketahui 2 titik. Maka kita lihat pada garis B, apa yang diketahui. Nah, ternyata pada garis B itu diketahui 1 titik yaitu 2 dan 3. Nah, karena hanya diketahui 1 titik, maka ketentuan yang mendekati itu adalah poin yang pertama. Tinggal kita mencari gradiennya. Nah, untuk mencari gradiennya, kita lihat ternyata garis B ini ada hubungannya dengan garis A, yaitu tegak lurus. Nah, karena garis A dan garis B ini ada kaitannya, maka kita bisa menggunakan garis A ini untuk mencari gradiennya. Nah, kita lihat pada garis A ini yang Kadin gariskan berwarna merah ini, ada 2 titik pada garis A ini, ya, di mana yang ada di sumbu X ini dan juga sumbu Y. Kita tuliskan yang pertama di sumbu X ini, maka titik yang pertama itu X-nya 6, Y-nya adalah 0. Langsung kita pastikan bahwa dia ini titik yang pertama ya. Maka X1-nya sudah pasti 6, lalu Y1-nya itu adalah 0. Lalu yang ada di sumbu Y ini adalah titik kedua, di mana X-nya itu 0 dan Y-nya 4. Maka kita pastikan X2-nya adalah 0, Y2-nya adalah 4. Nah, pada garis A ini sudah diketahui 2 titik. Maka kita mencari rumus gradiennya menggunakan 2 titik. Kita ingat lagi rumusnya adalah Y2. Gradien A-nya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Di mana gradien A-nya kita turunkan Y2-nya adalah 4, Y1-nya adalah 0. Dikurangi X2-nya adalah 0, X1-nya adalah 6. Maka gradien A hasilnya 4 dikurang 0 hasilnya 4, 0 dikurang 6 adalah min 6. Nah, maka hasilnya min 4 per 6-nya disederhanakan adalah 2 per 3. Nah, kita tulis di sini bahwa MA-nya itu adalah min 2 per 3. Maka untuk gradien B-nya bisa kita tentukan. Karena dia hubungannya tegak lurus, maka gradien A dengan gradien B pasti kebalikannya. Nah, pertama tanda negatif ini kebalikannya untuk gradien B pasti adalah positif. Lalu 2 per 3 kebalikannya adalah 3 per 2. Maka bisa kita pastikan gradien B itu adalah 3 per 2. Nah, setelah sudah diketahui gradien dan 1 titik, maka bisa kita gunakan rumus yang poin pertama. Ini Kadin hapus dulu karena papannya tidak muat. Nah, karena sudah diketahui, maka kita bisa menggunakan rumusnya yang pada poin pertama, yaitu Y min Y1 sama dengan
M dikalikan dengan X min X 1. Nah, lalu Y-nya diturunkan karena dia variabel. Y1-nya kita gunakan titik yang 2,3 ini. Di mana 2-nya adalah X1, 3-nya adalah Y1. Maka Y1-nya kita turunkan menjadi 3, M-nya itu adalah 3 per 2. Buka kurung, X-nya kita turunkan tetap menjadi X karena dia variabel, dikurangi dengan X1-nya yaitu 2. Nah, perkalian yang kita kerjakan ini adalah skema, maka Y min 3-nya kita turunkan, 3 per 2 dikalikan X adalah 3 per 2X, 3 per 2 dikalikan negatif 2 adalah negatif 3. Nah, karena di sini persamaan yang kita dapat adalah bentuknya pecahan, kita perhatikan ABCD yang ada di pilihan. Ternyata di ABCD yang dalam pilihan ini tidak ada bentuk pecahan. Maka persamaan kita harus kita kalikan dengan penyebutnya agar tidak menjadi pecahan, yaitu kita kalikan dengan 2. Maka satu-satu ya, Y dikalikan 2 hasilnya adalah 2Y, min 3 dikalikan 2 hasilnya adalah min 6, sama dengan 3 per 2X dikalikan 2 adalah 3X, lalu min 3 dikalikan dengan 2 hasilnya adalah min 6. Nah, ini sorry salah tulis, ini 3X. Nah, maka kita lihat di sini yang diminta adalah bentuknya Y duluan yang di depan ya. Nah, maka 3X min 6 ini kita pindahkan ke posisi kiri. Maka 2Y-nya tetap menjadi 2Y. Setelah itu kita tulis yang variabel X-nya yaitu 3X. Kita pindah ruaskan menjadi negatif 3X. Negatif 6-nya tetap. Nah, di sini negatif 6 yang ada di sebelah kanan kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi plus 6. Sama dengan 0. Nah, di sini bisa diselesaikan negatif 6 ditambah 6 itu habis. Nah, maka Kak hapus dulu ya karena tempatnya nggak muat. Maka persamaan yang kita dapat setelah kita selesaikan negatif 6 dan plus 6-nya adalah 2Y dikurang 3X sama dengan 0. Nah, maka jawabannya itu adanya di mana nih? 2Y min 3X sama dengan 0 adalah di B. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Di sini sudah ada soal. Perhatikan gambar persamaan garis L. Pada gambar adalah, nah kita diminta untuk mencari persamaan garis L ini, yang kadang garisnya merah. Nah, ternyata di garis L ini ada 2 titik, di mana titiknya itu yang pertama letaknya di sini, maka titiknya negatif 4 dengan 0, karena dia berada di sumbu X, maka X ini nilainya negatif 4, Y-nya 0 ya. Lalu di sini titik yang kedua ini, di mana dia berada di sumbu Y, maka X-nya 0, Y-nya adalah 3. Nah, diketahui 2 titik, maka untuk menentukan persamaan garisnya, rumusnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, di mana kita tentukan di sini X1-nya adalah min 4, Y1-nya adalah 0. Lalu untuk yang di bawah X2-nya adalah 0, Y2-nya adalah 3. Nah, tinggal kita masukkan ke rumusnya, Y-nya diturunkan tetap menjadi Y per Y1-nya itu adalah 0, dikurangi Y2-nya adalah 3, dikurangi Y1-nya adalah 0. Sama dengan X-nya tetap menjadi X karena variabel, dikurangi X1-nya itu adalah negatif 4, maka dia negatif ketemu negatif menjadi plus 4, lalu di bawahnya per X2-nya 0 dikurangi min 4. Negatif ketemu tanda kurang menjadi positif. Kadin langsung ya. Oke, Kadin lanjutkan ke kanan. Y dikurang 0 kita turunkan tetap menjadi 0 per 3 dikurang 0, 3 sama dengan X plus 4 diturunkan tetap per 0 tambah 4 maka 4. Nah, di sini kita lakukan kali silang. Nah, yang pertama 3 dikalikan X plus 4, lalu buka kurung 4, Y dikurang 0. Nah, maka di skema menjadi 3X, 3 kali 4 plus 12, sama dengan 4 kali Y, 4Y, lalu
4 kali 0 hasilnya adalah 0. Maka di sini Kak Din nggak tulis ya nolnya. Nah, maka 4Y ini kita pindah ruaskan menjadi 3X min 4Y plus 12 sama dengan 0. Kita lihat di pilihan ganda, ternyata bentuknya adalah konstantanya dia minta di setelah sama dengan. Maka plus 12 ini dipindahkan menjadi 3X min 4Y sama dengan negatif 12. Maka jawabannya itu adalah delta. Nah, untuk ini, jenis soal seperti ini mencari persamaan garis dengan menggunakan grafik yang di titiknya itu adalah di sumbu X atau sumbu Y. Kak Din ada rumus cepatnya. Nah, yang pertama rumusnya itu adalah di mana titiknya A, 0 dengan 0, B, maka persamaannya itu menjadi BX. Yang ini Kak Din hapus dulu ya supaya muat ya. BX ditambah AY sama dengan A kali B. Nah, di sini kita punya dua titiknya itu sejenis dengan rumus yang bertinta biru ini ya. Di mana titik kita itu adalah yang pertama ini adalah min 4,0. Lalu yang kedua itu adalah 0,3 sejenis. Ya, A,0 yaitu min 4,0 di mana A ini nilainya min 4 gitu. Nah, 0, B di sini ada 0,3, maka B di sini nilainya 3. Maka persamaannya kita turunkan BX di sini kita ambil B yang ini. Maka menjadi nilainya 3. Maka kita turunkan menjadi 3X. Plus AY di sini adalah lihat nilai A yang kita dapat dari titik itu adalah negatif 4. Nah, negatif ketemu tanda plus itu menjadi negatif. Nah, maka kita langsung min 4Y. Sama dengan A kali B. A-nya itu min 4, B-nya itu 3. Min 4 kali 3 hasilnya adalah min 12. Nah, perhatikan hasil yang bertanda biru dengan bertanda merah ini. Sama kan? Jadi, jika ada soal untuk mencari persamaan garis dengan diketahui grafiknya dan titiknya itu berada di sumbu X dan Y seperti ini, maka kamu bisa mengerjakannya dengan rumus cepat seperti ini. Ya, nih yang Kak Din tuliskan. Oke. Nah, soal selanjutnya, ini sama kaitannya dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan grafiknya diketahui dan kita mencari persamaan garisnya. Nah, yang sekarang jenis soalnya persamaan garisnya diketahui dan kita mencari grafiknya. Nah, kita tulis dulu ya rumus yang tadi sudah Kak Din ajarkan, di mana titiknya itu adalah, Kak Din ganti dulu, di mana titiknya itu adalah A,0, lalu 0, B, maka persamaannya itu adalah BX plus AY sama dengan A kali C. Nah, di sini persamaannya itu adalah 2Y ditambah X sama dengan 4. Nah, di mana artinya yang menempel pada variabel X itu adalah untuk nilai B, artinya koefisien X di sini 1. Maka bisa kita tulis di sini 0,1. Lalu untuk yang dimiliki variabel Y itu adalah untuk nilai A. Maka di sini nilainya adalah 2. Maka bisa kita tulis 2,0. Nah, kita lihat titiknya pada A, B, C, dan D. Nah, di A, di sini titik yang pertama di sumbu Y itu adalah 0,2 dengan titik yang kedua itu adalah 4,0. Nah, itu tidak sama ya. Lalu untuk pilihan yang B, titik yang di sini yang pertama yang X dulu, di sini adalah 1,0 dan di sini titiknya adalah yang untuk di sumbu Y 0,2. Nah, ternyata juga tidak sama ya. Lalu yang C, titiknya itu adalah 0,4 di sumbu Y-nya, di sumbu X-nya itu adalah 2,0. Oh, ternyata juga tidak sama, tidak sesuai. Lalu di sini yang terakhir yang delta, Y-nya itu titiknya adalah 0,4. Lalu yang X-nya itu adalah 8,0. Nah, ini di sini juga tidak tepat. Nah, jika tidak tepat, itu artinya kita harus menggunakan satu-satu A, B, C, D. Kita gunakan yang titiknya untuk mencari variabelnya.
kemungkinan kenapa tidak langsung ketemu, kemungkinan dari persamaannya itu bisa disederhanakan ya. Jadi jangan dipikir ini nggak ketemu karena nggak ada jawabannya. Nah, jadi kita langkah keduanya, masing-masing dari A, B, C, dan D kita tentukan persamaannya karena nanti ada beberapa persamaan yang bisa disederhanakan gitu ya. Oke, kita coba yang A. Untuk yang A, ini Kak Din garisi supaya bisa dipisahkan ya. Untuk yang A, titiknya itu adalah kita mulai dari A-nya dulu, dari X-nya ya, 4,0 dengan 0,2. Nah, maka jika diturunkan persamaannya BX, di mana A di sini adalah 4, B-nya adalah 2 ya. BX maka nilainya 2X ditambah AY berarti 4Y sama dengan A kali C itu adalah 4 kali 2, 8. Ini Kak Din langsung ya. Nah, di sini letaknya. Jika persamaan ini bentuknya kan 2X plus 4Y sama dengan 8. Bisa disederhanakan, maka kita coba sederhanakan cocok nggak dengan persamaan yang mau kita cari di soal ini. Nih yang Kak Din kotaki berwarna merah ini. Nah, 2, 4, dan 8 maka kita bagi dengan 2 karena semua bisa dibagi dengan 2 ya. Dibagi 2. Maka 2X dibagi 2 itu adalah X, 4Y dibagi 2 adalah plus 2Y, sedangkan 8 dibagi 2 adalah 4. Nah, setelah kita dapatkan persamaan ini dan juga sudah kita sederhanakan dengan dibagi dua, kita cek dan kita lihat apakah persamaan yang sudah kita dapatkan ini sama dengan persamaan yang ada di soal. Nah, persamaan yang ada di soal ini sudah Kak Din kotaki berwarna merah ya. Nah, persamaannya yaitu 2Y plus X sama dengan 4. Nah, setelah kita lihat dengan persamaan kita ini X plus 2Y sama dengan 4 itu sama ya. Hanya saja persamaan yang kita dapat itu tinggal dibalik saja antara X dan 2Y menjadi 2Y plus X sama dengan 4. Nah, 2Y plus X ini hanya dipindah tempat saja, jadi tandanya tidak berubah, bukan pindah ruas ya. Jika pindah ruas maka dia harus merubah tanda. Nah, titik pertama yang kita temui yaitu 2,0 dan 0,1 itu merupakan bagian dari jawaban A yang kita temui sekarang, yaitu titik 4,0 dan 0,2. Jadi kalau nanti kamu menemukan titik tidak ditemukan pada A, B, C, D, itu bukan berarti tidak ada jawaban. Nah, seperti ini kita coba kalikan titiknya dengan 2. Maka hasilnya menjadi 4,0 dan 0,2. Itu kalau kita kalikan 2 ya. Nah, dan ketemu cocok jawabannya dengan A. Nah, jika misalkan saat kamu kalikan 2 tidak ketemu jawabannya di A, B, C, D, maka cobalah kamu kalikan 3. Nah, jika tidak ketemu terus kamu kalikan sampai ada jawabannya di A, B, C, dan D. Nah, kuncinya jika kamu kalikan yang satu titik ini kamu kalikan 2, maka titik kedua pun juga harus kamu kalikan dengan 2. Tidak boleh beda ya. Nah, kita lanjut ke soal pembahasan berikutnya. Di sini sudah ada soal persamaan garis yang mempunyai gradien min 2/3 dan melalui titik 3 dan 4 adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi kita diminta untuk persamaan garisnya berbentuk umum ya. Nilai A plus B min C adalah, nah di sini kita disuruh mencari persamaan garis bentuk umum dengan gradien min 2/3 dan titiknya 3 dan 4. Maka ditemukanlah persamaannya menjadi AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, yang diminta nilai A, B, dan C di sini adalah, nah, A, B, dan C di sini adalah koefisien dari variabel yang ada persamaan nanti yang kita temukan, di mana A itu adalah koefisien yang dimiliki oleh variabel X, B itu adalah koefisien yang dimiliki oleh variabel Y, dan C itu adalah konstantanya ya, koefisien yang tidak memiliki variabel. Nah, maka yang pertama kita lakukan adalah mencari persamaan garisnya terlebih dahulu. Nah, di soal diketahui gradien dan juga titiknya. Maka kita menentukan persamaan garisnya menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Nah, di mana Y-nya ini kita turunkan menjadi variabel dan Y1-nya kita ambil dari titik 3 dan 4, di mana 3 adalah X1, lalu 4-nya adalah Y1. Nah, maka Y1-nya kita turunkan 4 sama dengan M-nya adalah min gradiennya min 2/3.
buka kurung, X-nya tetap menjadi X karena variabel dikurangi X1-nya itu adalah 3. Nah, maka kita kerjakan skemanya dulu, Y-4-nya diturunkan. Min 2 per 3X itu tetap dikalikan menjadi min 2 per 3X, min 2 per 3 dikalikan negatif 3 itu jadi plus, karena negatif kali negatif plus. 2 per 3 dikalikan 3 hasilnya adalah 2. Nah, ini kan bentuknya pecahan, maka supaya kita mengerjakannya lebih mudah, kita kalikanlah dia dengan penyebutnya yaitu 3. Nah, maka Y dikalikan 3 adalah 3Y, negatif 4 dikalikan 3 adalah negatif 12, sama dengan negatif 2 per 3X dikalikan 3, itu hasilnya adalah negatif 2X, 2 dikalikan 3 hasilnya adalah plus 6. Nah, agar di sini X-nya bernilai positif, maka min 2X plus 6-nya kita pindah ruaskan. Menjadi negatif 2X pindah ruas menjadi 2X, plus 3Y tidak pindah ruas, maka dia tetap menjadi 3Y. Negatif 12 tidak pindah ruas, maka dia tetap menjadi negatif 12. Nah, plus 6-nya pindah ruas menjadi negatif 6 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini, negatif 12 dikurang 6 itu bisa kita selesaikan atau kita kerjakan. Maka 2X plus 3Y tinggal diturunkan saja. Nah, hasil dari negatif 12 dikurang 6 itu hasilnya adalah negatif 18 sama dengan 0. Nah, maka nilai untuk A plus B dikurang C, di mana A ini adalah koefisien yang menempel di X yaitu 2 dan B adalah koefisien yang dimiliki oleh variabel Y yaitu 3 dan C itu adalah konstanta di mana konstantanya negatif 18 ketemu dengan tanda kurang menjadi positif 18. Hasilnya sama dengan 23. Maka jawabannya adalah D.